Ketemu lagi dengan Bang Ox, semoga dapat menikmati ceritanya. Provinsi S, Kota Gemilang. Di dalam ruangan paling mewah bernama Berlian Nirwana di Bar Bima, tampak sosok Rangga berdiri dengan raut wajah agak murung di bawah sorotan lampu biru. Ia mengenakan seragam petugas bar yang licin dan rapi, di tangannya terletak sebuah nampan serta sebotol anggur mahal. Sementara itu, di atas sofa mewah di hadapannya, duduklah beberapa gadis cantik berpakaian gemerlap serta para pemuda tampan dari keluarga mapan. Pandangan Rangga tertuju pada seorang perempuan muda yang duduk tepat di tengah kerumunan. Usianya kira-kira 22 atau 23 tahun. Ia mengenakan gaun panjang rancangan khusus dari desainer kenamaan lokal, memamerkan keindahan lekuk tubuhnya. Di pergelangan tangan dan dada perempuan itu berkilau perhiasan mutakhir merek Bulangkari, sementara rambut hitam nan indahnya disanggul ringan dan dihiasi aksesori kristal yang berkelip memikat. Wajahnya sendiri sudah sangat memesona, namun setelah dipermanis penampilan, ia makin tampak laksana putri bangsawan. Barangkali, di benaknya sendiri, perempuan itu memang menganggap dirinya bak seorang putri. Ada aura angkuh yang sangat jelas terpancar darinya seolah-olah ia selalu berada di posisi tertinggi. Meski kini duduk di sofa, sorot matanya ke arah Rangga persis menatap dari singgasana. Perempuan itu bernama Zahra Mahayuni, putri tunggal keluarga Mahayuni salah satu dari 4 konglomerat terbesar di kota Gemilang. Namun, ia juga memiliki satu identitas lain tunangan Rangga. Pernikahan itu telah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka sekitar 20 tahun silam. Pada masa itu, Rangga baru saja dilahirkan dan konon berasal dari keluarga yang lebih berpengaruh dibanding keluarga Mahayuni sendiri. Bahkan, kejayaan awal keluarga Mahayuni berkembang berkat sokongan keluarga Rangga. Sayangnya, sebuah musibah dahsyat menyebabkan keluarga Rangga hancur dalam hitungan 1 tahun. Kedua orang tua Rangga pun wafat di bawah tekanan yang begitu hebat, sehingga ia dititipkan kepada keluarga Mahayuni. Apa yang dahulu serupa perjodohan seimbang kini berubah sangat timpang. Satu pihak adalah putri kaya raya yang angkuh dan dipuja bak bangsawan, sementara pihak lainnya hanyalah seorang pemuda kere yang menumpang hidup. Apalagi Rangga mengidap penyakit bawaan aneh. Kondisi fisiknya sejak lahir memang sangat lemah. Jika keberuntungan tidak berpihak, mungkin ia sudah lama menemui ajal. Walau ayah Zahra, yakni Tuan Mahayuni, tetap ngotot mempertahankan lamaran kuno tersebut dengan dalih membalas budi pada keluarga Rangga. Setiap orang tahu Zahra amat membenci ikatan itu. Bagi Rangga sendiri, semenjak bisa berpikir dewasa, ia pun tak pernah betul-betul peduli pada perjanjian tersebut. Ia juga memilih membiayai sendiri sekolah dan kebutuhannya dengan bekerja paruh waktu sejak SMP. Selain menumpang di rumah keluarga Mahayuni, ia hampir tak punya hubungan apa-apa lagi dengan mereka. Rangga paham betul bahwa Zahra menolak keras perjodohan itu, bahkan sebal sekali melihatnya. Karenanya, Rangga pun selalu menjaga jarak agar keduanya tidak saling bersinggungan. Tetapi, ia sungguh tak menduga bahwa pada malam ini, di sebuah bar tempat yang Zahra biasanya jijik untuk sekadar memijakkan kaki mereka akan berjumpa. Wah, bukankah ini si bintang kampus kita? Apa kabar kau bekerja sambilan di sini? Pantas saja tadi aku merasa kenal. Oh iya, Zahra, bukankah dia yang dijodohkan orang tuamu? Benarkah keluarga kalian berhenti menanggung biaya hidupnya? Jangan bercanda. Anjing peliharaan Zahra saja makan berbulan-bulan sudah jutaan rupiah. Seharusnya sisa remahan biaya itu cukup dong buat cowok ini, bukan? Begitu Rangga muncul, para pemuda dari keluarga-keluarga terpandang itu pun menyadari kehadirannya. Setelah saling pandang, mereka segera menghambur dalam ejekan-ejekan sarkastik. Mereka semua adalah mahasiswa di Akademi Bina Visi, kampus swasta terkenal tempat Rangga juga berkuliah. Tentang kisah tunangan Rangga dan Zahra, tentu sudah bukan rahasia. Mereka tahu Zahra tidak sudi pada perjodohan itu, sehingga olok-olok tersebut dibiarkan mengalir tanpa batas. Bagaimanapun, di mata mereka, Rangga tak lebih dari gelandangan piaraan keluarga Mahayuni. Zahra sendiri tak menduga akan bertemu Rangga di sini. Biasanya, ia tak sudi menyentuh lantai bar, tapi kali ini karena bujukan teman-teman dekat, ia penasaran menjelajahi dunia rakyat jelata. Siapa sangka justru nasib mempertemukannya dengan sosok yang paling ia benci? Baginya, komentar sinis dari teman-teman sudah cukup memalukan, tapi hal terburuk adalah kenyataan bahwa sang pelayan miskin di hadapannya ini adalah tunangannya. Zahra, yang merasa dirinya bak putri, sejak awal selalu mengimpikan pasangan sempurna tampan, tinggi, berkelas, dan beretika ala bangsawan. Namun, Rangga dianggapnya seorang sakit-sakitan tanpa harta maupun status. Bahkan, keberadaannya memicu rasa muak yang sukar dijelaskan. Dengan tiba-tiba, Zahra bangkit berdiri. Raut wajahnya yang cantik itu seketika dihiasi dinginnya kebencian. Tatapan matanya pun sama sekali tidak menutupi rasa jijik di dalam hatinya. Kenapa kau bisa ada di sini?
Raut angkuh Zahra begitu kentara. Kembali, posisinya laksana putri bermahkota yang menatap rendah pada pemuda miskin tak bernilai di depannya. Juga menatap penuh dendam pada ikatan perjodohan yang baginya memalukan. Melihat sikap Zahra, Rangga yang wajahnya memang sedikit pucat hanya bergeming. Ia memilih cara paling mudah menghadapi perempuan ini tidak menggubris. Rangga tahu betul betapa tingginya rasa superior Zahra. Ia senang jika orang-orang memanggilnya Tuan Putri dan selalu bersikap takzim padanya. Satu-satunya jalan untuk menahan gelora kesombongannya, menurut Rangga, adalah tak mengacuhkan gadis itu. Rangga, kau ini tuli, ya? Aku sedang bicara, tak kau dengar? Kegeraman Zahra meledak. Ia tidak pernah rela diabaikan, terlebih oleh pemuda yang selama ini dia pandang hina. Suaranya pun jadi naik beberapa oktav. Di sekeliling, kawan-kawannya hanya menunggu pertunjukan dengan sikap mencemooh. Mereka bersiap menyaksikan seolah sedang menonton lakon, cara putri menjinakkan tunangannya. Minumannya sudah saya antarkan. Jika tidak ada perintah lain, saya pamit dulu, sahut Rangga singkat. Ia menaruh botol anggur mahal itu ke meja kristal dengan hati-hati. Jelas ia waspada agar tidak merusakkan minuman mewah tersebut, sebab ia takkan sanggup membayarnya. Tingkah Rangga itu justru menambah kekesalan Zahra. Gadis tinggi hati itu serasa semakin direndahkan. Ia segera menuding pintu ruangan sembari membentak keras, "Baiklah, Rangga, kau hebat juga. Sekarang, enyahlah dari hadapanku. Keluar sekarang juga." Zahra tidak mau bertatap muka lebih lama lagi. Semakin lama Rangga berada di depan matanya, semakin besar rasa malu yang ia rasakan di hadapan kawan-kawannya. Sebagai putri dari keluarga Mahayuni, ia tidak mampu menanggung kehinaan seperti ini. Rangga pun menyambut itu dengan setengah hati. Tanpa menoleh sedikit pun, ia bergegas meninggalkan ruangan mewah tersebut. Melihatnya pergi, seorang gadis di antara para sahabat Zahra berkomentar, "Wah, sayang sekali. Padahal aku ingin merasakan bagaimana rasanya dilayani tunangan sang putri terhormat." "Tidak kesampaian, deh. Itu mudah diatur. Toh dia karyawan bar ini, kan? Nanti tinggal panggil saja namanya. Suruh dia melakukan apapun sesuka hati," timpal yang lain sambil tertawa. Perkataan mereka kian menyulut rasa malu di hati Zahra. Wajahnya jadi kaku, menahan amarah. Dalam situasi itu, seorang pemuda jangkung, tampan, dan terlihat berkarisma tiba-tiba bangkit dari sofa. "Zahra," sapanya misterius, "kau benar-benar ingin membatalkan perjodohan itu, kan?" "Sebenarnya aku punya ide." "Tertarik mendengarnya. Betulkah? Bagaimana caranya?" Begitu mendengar kabar ada cara memutuskan pertunangan, Zahra pun langsung sumringah. Baginya, menghapus ikatan memalukan ini jauh lebih penting ketimbang persoalan apapun di dunia. Sejak kecil ia sudah berulang kali memohon ayahnya agar membatalkan pertunangan itu. Ia pun pernah mogok makan. Namun, sang ayah malah semakin bersikeras demi menjaga reputasi. Kalau bukan karena alasan itu, barangkali Rangga sudah lama diusir dari keluarga Mahayuni. Sesampai di rumah, cukup lakukan ini lalu ini dan selanjutnya selesai urusan, bisik pemuda itu di telinga Zahra sambil melirik licik. Zahra membelalak kaget sejenak, kemudian senyum puas terlukis di sudut bibirnya. Sementara itu, Rangga yang telah keluar dari ruangan tampak menampakkan senyum getir. Ia amat paham watak Zahra. Gadis itu pasti akan mengoceh di rumah agar perjodohan ini segera dibatalkan. Ya sudahlah, batalkan saja, pikirnya. Toh sejak dulu Rangga sudah menganggap pertunangan ini tidak bermakna apa-apa. Ia pun tidak punya ikatan batin dengan keluarga Mahayuni. Bagi Rangga, Tuan Mahayuni bersikap seolah-olah dermawan, padahal barangkali dia cuma takut dicap tidak tahu berterima kasih atas budi keluarga Rangga di masa silam. Menurut Rangga, Tuan Mahayuni adalah sosok bermuka dua. Ketika keluarga Rangga jatuh, ia meneriakkan akan membalas dendam untuk keluarga Rangga dan sekaligus merekrut semua tenaga ahli bekas keluarga Rangga guna memperkuat usahanya. Ia juga memanfaatkan sisa-sisa aset yang dapat diselamatkan, sehingga kekayaan Mahayuni makin hari kian berkibar. Berkat itulah, di depan orang-orang berpengaruh, Tuan Mahayuni berlagak laksana ayah asuh yang luar biasa mulia. Apalagi sejumlah tokoh senior loyalis keluarga Rangga masih dipercaya oleh Tuan Mahayuni. Kalau bukan karena pandangan mereka, mungkin sang tuan besar itu sendiri sudah membubarkan perjodohan ini sejak lama. Sepertinya, waktunya sudah tepat untuk pergi dari rumah Mahayuni, gumam Rangga dalam hati. Ia pun teringat rencana yang sudah lama ia rancang. Sejak SMP, Rangga selalu jadi siswa unggulan. Tiap semester, ia selalu meraih beasiswa tertinggi di kampus. Ditambah hasil kerja paruh waktunya, di rekeningnya kini sudah terkumpul lebih dari cukup untuk tabungan pribadi. Sayang, kelemahan fisiknya memang fatal. Sel-sel tubuhnya kekurangan daya lentur dan menua lebih cepat, seolah ia hidup di raga orang tua. Ringkasnya, kondisi sel-selnya surut dan melemah.
Dalam istilah sederhana, tubuh Rangga setara dengan orang berusia 60 atau 70 tahun, bahkan mungkin lebih buruk. Oleh sebab itu, dia harus rutin mengeluarkan ratusan ribu per bulan untuk membeli obat dan suplemen hanya demi menunda tingkat kerusakan yang ia alami. Andaikan tak perlu biaya tersebut, barangkali uang di tabungannya sudah berlipat ganda. Tuan Mahayuni memang pernah mengajaknya menemui banyak dokter kondang. Dokter barat maupun timur angkat tangan. Pada akhirnya, Rangga pun hanya bisa bergantung pada konsumsi obat dan nutrisi demi menahan laju penurunan fisiknya. Ibaratnya, apa yang ia lakukan hanyalah tambalan sementara. Bahkan untuk sekadar menambal pun tidak memadai. Semakin waktu berlalu, Rangga dapat merasakan kesehatannya kian turun. Ia tidak pernah tahu, berapa lama lagi dirinya mampu bertahan hidup, bisa jadi beberapa tahun, barangkali belasan tahun, atau mungkin besok ia tak lagi bangun. Sejak SMP pula, Rangga mengasah diri dalam bidang medis. Ia mempelajari teori kedokteran modern, namun lebih mendalami pengobatan tradisional beserta teknik akupuntur. Aneh, mungkin Tuhan memberikan anugerah penghiburan di balik penyakitnya. Ia memiliki bakat besar di bidang tersebut. Setelah 7-8 tahun mempelajarinya secara mandiri, kemampuan Rangga terbilang sudah cukup lumayan. Hanya saja, manfaatnya bagi dirinya sendiri tidak seberapa, paling jauh sekadar membantu menjaga kondisi supaya tidak cepat memburuk. Tepat pukul 12 malam, Rangga meninggalkan Barbima dengan mengayuh sepeda tuanya. Sebagai mahasiswa yang bekerja paruh waktu, upah yang ia terima memang dihitung per jam, sehingga ia tidak perlu menunggu hingga bar tutup total. Tubuh lelahnya terasa makin berat ketika ia menempuh perjalanan lebih dari 20 menit menyusuri jalan raya hingga akhirnya tiba di kediaman keluarga Mahayuni, sebuah villa mewah di Jalan Kemilau. Kawasan itu dikenal sebagai lingkungan elit di Kota Gemilang, tempat para konglomerat bernaung. Sayangnya, sepeda tua Rangga yang ringkih sungguh kontras dibanding mobil-mobil mahal yang terparkir di sepanjang jalan. Ia bak sebuah noktah yang asing, sama sekali tidak sepadan dengan gemerlap kemewahan di situ. Begitu melangkah memasuki aula utama villa, seorang pembantu rumah tangga segera mendekatinya. "Tuan muda Rangga, Nona Zahra menunggu Anda di kamarnya. Katanya ada hal penting yang ingin didiskusikan. Beliau berpesan agar Anda menemui beliau sesampainya di rumah," lapor pembantu itu dengan sikap hormat. "Oh, baiklah," jawab Rangga singkat. Ia memang berniat membicarakan soal pertunangan yang menggelisahkan hatinya. Mendengar Zahra menunggunya, Rangga sedikit menajamkan pikiran. Sambil berjalan ke arah tangga menuju lantai atas, ia membatin bahwa waktunya telah tiba untuk menyelesaikan segalanya. Letak kamar Rangga sebenarnya ada di lantai 1, di bagian dalam yang tidak terlalu luas. Sedangkan lantai 2, tempat tinggal Tuan Mahayuni sekeluarga, jarang ia jejaki kecuali ada urusan penting. Tak banyak alasan baginya untuk naik ke atas, apalagi memasuki wilayah kerajaan Zahra. Ketika Rangga mengetuk pintu kamar Zahra, terdengar suara bening namun datar dari dalam, "Tidak terkunci, silakan masuk." Suara Zahra terkesan begitu tenang, seakan ia telah melupakan semua kebencian yang membuncah di bar beberapa jam lalu. Rangga, yang baru saja mengangkat tangannya untuk memutar kenop, seketika dilanda perasaan was-was. Selama ini, tidak pernah sekalipun ia menjejakkan kaki ke dalam kamar Zahra. Gadis itu biasanya memilih ruang keluarga di lantai 2 jika memang harus mengajaknya bicara. Lagi pula, bukankah Zahra sudah cukup tersulut emosinya malam ini? Ia pasti akan berlari ke ayahnya, memaksa pembatalan perjodohan. Bukan malah mengajak Rangga ke kamarnya sendiri. Perubahan sikap yang aneh, pikir Rangga. Ini pasti bukan hal biasa. Rangga melirik ke saku dan lantas mengeluarkan sebuah ponsel tiruan Nokia beserta pena kecil. Ia menekan beberapa tombol sejenak, lalu mengembalikan barang-barang itu ke saku. Barulah setelah itu ia membulatkan tekad dan membuka pintu. Interior kamar Zahra sungguh luas, dengan gaya desain Eropa yang elegan serta bernuansa putih dan merah muda. Setiap perabot menampakkan sisi mewah beraroma romantis. Tempat tidur bundar dengan spray tebal di tengah ruangan sekilas mirip ranjang istana seorang putri. Dan benar saja, di atas ranjang empuk itu tampak Zahra berbaring santai. Rambutnya terlihat masih sedikit basah, menandakan ia baru saja mandi. Ia hanya mengenakan gaun tidur berbahan tipis, menerawang di bagian dada yang rendah, sehingga keindahan pahanya dan lekuk bahunya jelas tergambar. Belahan dadanya pun mengeluarkan kesan menantang, diiringi kaki jenjang tanpa celah. Bagi Rangga yang notabene masih perjaka, pemandangan itu benar-benar mengguncang naluri laki-lakinya. Hasrat alamiah seolah bergejolak. Namun, kendati diserang gelora aneh, nalar Rangga tetap siaga. Justru ia kian waspada melihat betapa ganjilnya tingkah Zahra malam ini. "Ada urusan apa kau memanggilku?" tanya Rangga, sengaja mempertahankan jarak di dekat ambang pintu. Ia menolak melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Zahra tidak segera menjawab.
Gadis itu bangkit perlahan dari atas ranjang, membuat busana tipisnya tegang meregang. Bayangan putih dan lekuk di balik kain tipis nyaris menyembul, menampakkan cekungan indah di tengah gundukan yang berayun. Tungkai jenjangnya terpampang menawan, tanpa celah di antara. Rangga, desis Zahra dengan nada mendayunan manis, menurutmu, aku ini cantik atau tidak? Kau memang cantik, balas Rangga sejujurnya. Wajah menawan, tubuh sempurna, harta berlimpah Zahra memang punya segalanya. Sayang, kesombongannya menjadikan mereka bagai bumi dan langit. Pada detik itu, sekilas tampak sinar benci di mata Zahra, tapi ia segera menyembunyikannya. Malahan, si gadis perlahan merapat, mengaitkan tangannya di pundak Rangga. Kali ini, nada suaranya terdengar lebih menggoda. Kalau begitu, kau suka padaku, kan? Saat bicara, Zahra memiringkan tubuh hingga leher gaunnya merosot. Kain tipis itu melebar, menyingkap dua bongkahan halus yang nyaris tersingkap total. Tanpa bra yang memadai, pesona warna merah muda di puncaknya tampak jelas di hadapan mata Rangga. Seketika, dada Rangga bergemuruh hebat. Ia pria normal, tak mungkin kekebalan nafsunya bertahan sempurna. Ia bahkan merasakan perubahan fisiologis yang membuatnya kian gelisah. Tidak, aku tidak menyukaimu, ujar Rangga dengan nada mantap. Jawaban kilat itu kontan membuat Zahra terperanjat. Korban pancingannya seharusnya tak kuasa menahan rayuan. Dalam skenario Zahra, Rangga akan tersungkur, mungkin berlutut menciumi kakinya. Lalu Zahra pun bisa memuluskan rencana selanjutnya. Akan tetapi, kenyataan berbalik 180 derajat. Pemuda yang dianggap Zahra tidak berguna itu justru menampik godaannya mentah-mentah. Bagi Zahra yang selalu merasa dirinya bak putri paling berharga, ini adalah tamparan mengerikan. Amarahnya bagai gunung berapi siap meledak. Kau! Wajah Zahra memerah menyimpan murka yang tertahan. Raut genit yang tadinya dipaksakan hilang tak bersisa, tergantikan pancaran kebencian seolah ingin menerkam. Rangga bisa menebak kemana arah percakapan ini. Jika tak ada lagi yang perlu dibahas, aku keluar sekarang, ujarnya. Kau mau kabur? Zahra berdecak, lalu menampakkan senyum gelap yang menakutkan. Gerakan berikut Zahra sungguh di luar dugaan, ia merobek sendiri gaun tidurnya yang tipis. Dalam beberapa kedutan saja, kain itu sudah koyak dan jatuh ke lantai. Betapa terang kini terlihat pemandangan paha dan perutnya yang ramping, plus dua gundukan besar yang hanya dibalut pakaian dalam super minim. Bagi kebanyakan pria, adegan ini sungguh dapat menghempaskan logika. Melihat keindahan begitu liar tersaji, wajar bila darah menggelora di kepala. Rangga pun menelan ludah. Tubuhnya seketika panas, napasnya memburu. Namun, nuraninya yang sudah mencium gelagat busuk semakin berteriak. Zahra, apa yang sebenarnya kau inginkan? Desis Rangga sembari menahan gejolak. Si gadis tidak menjawab, malah tertawa sinis. Lalu, dalam sekejap, Zahra menjerit lantang, tolong! Seseorang tolong aku! Rangga-Rangga mau memperkosaku! Di keheningan malam, suara Zahra menggema bagaikan petir menggelegar. Villa mewah itu segera hingar-bingar. Lampu-lampu di setiap sudut pun menyala, menandakan para penjaga dan pelayan panik berlarian mendekat. Barulah Rangga benar-benar paham. Inilah tujuan Zahra mengundangnya ke sini. Demi membatalkan pertunangan yang memalukan itu, Zahra nekat menjebaknya dengan tuduhan terkutuk percobaan pemerkosaan. Jika perkara ini meledak, sudah tentu tak ada yang sudi mempercayai pembelaan Rangga. Ia akan diusir secara hina, bahkan dipermalukan habis-habisan. Secara otomatis, pertunangan juga akan putus. Jelas Zahra sengaja memilih cara ekstrim ini. Keji! Batin Rangga. Amarah berkobar dalam dadanya. Sekian lama ia dibiarkan bertahan dengan janji palsu Tuan Mahayuni, yang sejatinya hanya takut dianggap tak tahu membalas budi pada keluarga Rangga di masa lalu. Namun sekarang, apa balasan yang ia terima? Tangan Rangga mengepal, wajah pucatnya memerah dibakar murka. Harga dirinya dicabik-cabik. Walau demikian, kemarahan memuncak itu justru lekas berganti rasa putus asa dan tak berdaya. Betapa tidak? Ia sadar diri dengan kondisi fisiknya yang rapuh, ia tak mungkin bersaing meyakinkan siapapun. Jangankan berpikir tentang masa depan, untuk bertahan hidup sehari-hari saja ia kerap dibayangi kesakitan. Ah, andai saja aku punya tubuh yang kuat, keluh Rangga dalam hati. Aku pasti akan berjuang mati-matian membuktikan kemampuanku. Tetapi semua itu hanya mimpi di atas keterbatasan. Tubuhnya lemah, tak ubahnya lelaki manula, bahkan mungkin lebih buruk. Betapapun ingin meledakkan dendam, ia terbelenggu oleh keadaan yang menekan. Teriakan panik Zahra bergema kencang, mengguncang keheningan villa keluarga Mahayuni. Hanya sekejap, seisi rumah jadi gemerlap bagaikan panggung tersorot lampu-lampu terang. Suasana juga berubah sangat tegang. Di dalam kamar Zahra, tampak Tuan Mahayuni berdiri dengan wajah kelam, ditemani istrinya, Nyonya Mahayuni, yang sorot matanya penuh amarah.
Orang-orang lain para penjaga dan pelayan ditahan di balik pintu, tak diizinkan masuk. Sementara Zahra meringkuk di atas sofa dengan sehelai selimut sutra membungkus tubuhnya yang nyaris tanpa busana. Gadis itu meraung sedih, seolah benar-benar baru saja dipaksa Rangga. Rangga sendiri tampak sudah menguasai diri. Sejak Tuan Mahayuni beserta istri melangkah masuk, ia hanya berdiri diam. Wajahnya tidak lagi memancarkan kegeraman, malah sedikit tersungging senyum sinis. Ia sadar benar bahwa skenario Zahra kali ini bakal menjadi dalih sempurna bagi keluarga Mahayuni, dan banyak pihak lain yang ikut berbahagia menyaksikan. Rangga! Bentak nyonya. Mahayuni penuh kekesalan. Kau sungguh tak tahu balas budi. Keluarga kami menanggung hidupmu sekian lama, tapi kau malah berbuat nista begini. Kau benar-benar membuatku muak. Perempuan parubaya itu masih tampak memelihara pesona seperti kala berumur 30 tahunan hasil perawatan mahal saban bulan. Namun, rupa halusnya, dengan bibir tipis dan mata tajam, tak kuasa menyembunyikan perangai yang cenderung kejam dan berwatak materialistis. 20 tahun silam, justru nyonya Mahayunilah yang ngotot menjodohkan Zahra dengan Rangga. Kala itu, demi kepentingan keluarga Mahayuni yang masih merangkak, ia mendambakan jalinan resmi agar mereka bisa lebih maju. Namun, begitu keluarga Rangga tumbang, perempuan ini menyesal tiada tara. Kini begitu ada celah, ia makin teguh hendak menyingkirkan Rangga. Rangga tetap bungkam. Ia tahu betul, sekeras apapun membela diri takkan ada yang sudi mempercayainya. Menghapus pertunangan ini adalah keinginan lama nyonya Mahayuni, bahkan Tuan Mahayuni, dan sekali ini mereka mendapat alasan yang tak terbantahkan. Rangga. Tuan Mahayuni angkat bicara dengan nada campuran antara kecewa dan murung. Zahra kan bakal jadi milikmu juga, apakah kau tak sanggup menahan diri selama beberapa tahun? Penampilan Tuan Mahayuni boleh dikata sangat berwibawa tinggi, berkulit pucat, memakai kacamata gagang tipis, tampak lemah lembut di luar. Di kalangan bisnis, ia disapa Mahayuni sang kesatria. Namun, di mata Rangga, ia laksana sosok munafik mirip watak guru besar Huashan yang tampaknya luhur, padahal syarat tipu muslihat. Ah, benar-benar kesatria gadungan, gumam Rangga dalam hati dengan getir. Jika Tuan Mahayuni memang sebaik itu, bukankah ia semestinya lebih dulu menyelidiki keadaan sebelum menjatuhkan vonis? Kenyataan bahwa ia langsung menuding Rangga bersalah justru menjadi bukti, betapa ia diam-diam bersuka cita menerima dalih ini untuk menyingkirkan Rangga secara terhormat di mata publik. Jadi bagaimana? Rangga bertanya datar. Apakah kalian ingin menyeretku ke kantor polisi, menuntutku atas percobaan pemerkosaan? Mendengar suara Rangga yang sedikit mengandung cibiran, nyonya Mahayuni melotot dan membentak, kau pikir kami tak berani? Kalau bukan karena ingat pada almarhum ayah ibumu, sejak awal kau sudah kami jebloskan ke penjara. Cukup, potong Tuan Mahayuni. Dengan tampang seolah sangat bijak, ia melanjutkan, kalau kejadian ini tersebar, bagaimana nasib Rangga di masa depan? Dia satu-satunya pewaris mendiang Tuan Ardanta, apa kita sampai hati menghancurkan masa depannya? Dalam benak Rangga, kata-kata itu terdengar menggelikan. Begitu hipokrit? Aku tidak mau punya menantu kejam seperti dia, geram nyonya Mahayuni tak kalah keras. Pertunangannya harus dibatalkan. Bersamaan itu, Zahra yang sedari tadi berpura-pura terisak, mengangkat kepala. Bekas tangis di wajahnya masih terlihat, namun di sana jelas tergambar kepuasan. Gadis itu tahu, aktingnya sempurna. Sebentar lagi, ia akan benar-benar bebas dari sosok pemuda pengganggu yang dianggapnya lemah dan tak layak tersebut. Tak perlu lagi kalian bertele-tele. Potong Rangga dengan suara jernih. Sejak awal aku tak pernah peduli pada pertunangan ini. Kalian mau membatalkannya, silakan. Tak ada yang perlu diributkan. Setelah mengucapkan itu, Rangga menghela napas sejenak. Ia lalu mengeluarkan ponsel murahan dari saku, memamerkannya singkat sebelum menyambung, aku akan berkemas, meninggalkan rumah ini, dan memutus segala hubungan dengan keluarga Mahayuni. Anggap saja ini lunasnya balas budi atas semua hari yang kulewati di sini. Selesai bicara, Rangga meletakkan ponselnya di atas meja terdekat, lalu melangkah menuju pintu. Saat hendak pergi, ia menoleh lagi, menambahkan, oh iya, handphone itu kubeli 400.000 di toko loak. Nanti jangan lupa ganti uangku. Begitu Rangga meninggalkan ruangan, dari arah ponsel itu tiba-tiba terdengar rekaman percakapan. Kau mencariku untuk apa? Rangga, menurutmu aku ini cantik atau tidak? Kau memang cantik. Kau mau pergi? Zahra, apa maksudmu? Sehabis ini kau akan tahu. Suara-suara itu jelas suara mereka barusan, termasuk bagian ketika Zahra mulai meneriakkan tuduhan dan reaksi Tuan serta Nyonya Mahayuni. Mendadak rona puas Zahra memudar, berganti kepanikan. Wajahnya memutih, seolah disambar kilat. Sementara itu, raut Tuan Mahayuni dan istrinya pun menggelap penuh kecemasan.
Mereka sadar betul, kalau rekaman ini jatuh ke tangan para loyalis keluarga Ardanta, mereka bisa meradang bukan main. Bagaimanapun, dulu mereka menyerahkan diri pada Tuan Mahayuni karena dibujuk akan membalas dendam untuk keluarga Ardanta. Kalau sekarang mendengar kenyataan Zahra menjebak Rangga dengan cara sehina ini, para tokoh tua itu pasti berbalik murka. Hancurkan rekaman ini. Cepat hancurkan. Pekik Nyonya Mahayuni. Zahra, yang telah menelungkup di sofa, langsung melonjak seraya memeluk selimutnya. Ia tak peduli lagi apakah tubuhnya nyaris terbukaya pun menerjang meja, menyambar ponsel, dan membantingnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Tak lupa ia memukul keras kartu memori di dalamnya sampai lumat. Barulah ia sadar mengapa tadi Rangga menyinggung harga ponsel. Jelas, siapapun yang ada di posisinya akan langsung merusak barang itu tanpa pikir panjang. Memang itulah cara satu-satunya untuk memusnahkan bukti yang bisa jadi bumerang. Menatap potongan ponsel berserakan di lantai, Tuan Mahayuni bergumam datar, "Zahra, kau terlalu sembrono." Sebetulnya, Tuan Mahayuni sudah mengira Rangga tak mungkin melakukan kejahatan tadi apalagi Zahra menguasai bela diri, mana mungkin Rangga yang fisiknya rentan berani melawan. Namun, yang membuatnya kelabakan adalah kecerdikan Rangga yang menyiapkan perekam. Syukurlah semua sudah dihancurkan sekarang. Kalau tidak, posisi Tuan Mahayuni di depan para sesepuh bekas jaringan Ardanta akan terguncang. "Papa," bisik Zahra lirih. Tak ada lagi keluhan yang bisa ia sampaikan. Semua berjalan di luar dugaan. Semestinya, rencana liciknya memastikan Rangga terlempar pergi dengan kehinaan mutlak. Tuan Mahayuni menghela napas, lalu berkata pelan, "Selama ini kau berlatih taekwondo sejak kecil. Orang dewasa tangguh saja bisa kau robohkan. Apakah menurutmu Rangga berani berbuat macam-macam padamu dengan tubuhnya yang lemah?" Nyonya Mahayuni menatap Zahra sengit, sebelum mengalihkan pandangan ke suaminya. "Lantas, apa yang harus kita lakukan?" Ternyata pemuda itu masih menyimpan siasat. "Kita biarkan dia begitu saja pergi." Ternyata Nyonya Mahayuni pun paham bahwa Zahra sejak awal berniat menjerat Rangga. Tuan Mahayuni merenung sebentar. Lalu, seolah mengambil keputusan, ia berkata, "Sebar saja kabar ini. Tanpa rekaman, tak ada bukti. Orang-orang takkan percaya bila Rangga mengelak. Dengan begitu, kita bersih, dan para rekan lama yang masih menyanjung nama Ardanta pun tak bisa bertindak banyak." "Betul," sahut Nyonya Mahayuni sumringah. "Akhirnya kita bisa bebas dari budak itu. Dan para senior di perusahaan yang mendukung Rangga pun bakal diam." Sementara itu, di luar aula lantai 2, para penjaga, pelayan, serta pembantu memandang Rangga dengan tatapan penuh jijik. Sebagian menilai dia benar-benar biadab, mencoba memperkosa Zahra. Akan tetapi, Rangga tetap melangkah tanpa menoleh, seolah tak mendengar bisik-bisik nista tersebut. Ia menuju kamar sederhananya di lantai bawah. Begitu pintu tertutup, ia menyingkirkan segala tatapan meremehkan itu. Dari dalam sakunya, Rangga mengambil sebuah perekam mini benda yang biasa dipakainya saat kuliah untuk mencatat penjelasan dosen. Ternyata inilah rencana cadangan yang sudah ia susun. Dapat dipastikan, Tuan Mahayuni takkan pernah menyangka Rangga memiliki duplikat rekaman. Usai mematikan dan menyimpannya dengan hati-hati, Rangga mulai mengemas barang-barangnya. Tak banyak yang ia miliki, beberapa helai baju dan buku-buku pelajaran. Sebuah koper besar pun tak terisi penuh. Setelahnya, ia menyeret koper itu keluar. Tuan Mahayuni tak muncul lagi. Ia hanya mengutus salah satu pembantu mengantarkan lembaran uang senilai Rp400.000 sebagai ganti rugi ponsel. Rangga sama sekali tidak menolak. Ia mengambil uang itu tanpa basa-basi. Kemudian, dengan tenang, ia mengikat kopernya di bagasi sepeda. Mengayuh pedal, Rangga pun meninggalkan villa itu tanpa menoleh sekalipun. Ia berencana menumpang di mes karyawan Bar Bima malam ini, menunggu esok pagi untuk mencari tempat tinggal baru. Entah kenapa, begitu roda sepedanya mulai keluar kawasan Jalan Kemilau, hati Rangga tiba-tiba disergap firasat aneh. Seolah ada suatu peristiwa besar yang akan menimpanya dalam hitungan detik. Benar saja, saat berbelok menuju jalan aspal yang menuntun ke pusat kota, mendadak udara di sekelilingnya berkilau ganjil. Cahaya terang memancar tanpa logika, dibarengi kesan bahwa ruang di sekitarnya bergetar. Rangga spontan mengangkat kepala, namun sebelum matanya sempat terbiasa menembus pijar menyilaukan itu, seberkas petir keemasan melesat cepat seperti ular langit dan menghantam tubuhnya tepat sasaran. Boom! Layaknya tertiup hantaman tak kasat mata, Rangga dan sepedanya terpelanting ke sisi jalan, meluncur sampai ke area tanaman hias. Gelombang panas memicu aliran listrik yang menggerayangi sekujur badannya, seolah hendak mencabik-cabik daging hingga remuk. Rasa nyeri luar biasa itu seakan menusuk relung jiwanya, jauh melampaui batas penderitaan yang mampu ia tanggung. "Aku sekarat?" pikir Rangga di tengah kesakitan. "Tuhan bahkan untuk memperpanjang umurnya beberapa tahun saja, kau begitu pelit padaku?"
Sorot matanya surut diganti kegelapan. Rasa pasrah dan getir membanjiri hatinya. Beberapa detik berselang, Rangga pun ambruk, tak sadarkan diri. Rangga sendiri tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Ketika kesadarannya mulai pulih, ia baru menyadari bahwa rasa nyeri hebat yang sempat mencabik-cabik tubuhnya lenyap sepenuhnya, berganti sensasi nyaman yang sulit diungkapkan. Namun, belum sempat ia bergembira, matanya dikejutkan pemandangan asing sebuah ruangan berpijar keemasan membentang di sekitarnya. Dalam ruangan itu, bukanlah dunia yang dia kenal. Gemerlap lembut tampak di sekeliling, dan di hadapan Rangga tak terlalu jauh terlihat suatu benda keemasan besar mirip jantung manusia, berdenyut pelan tetapi kuat. Di permukaan jantung aneh itu, jalur-jalur listrik dan kilat emas sesekali berkelebat, menciptakan aura seram nan misterius. Aku mati? Tempat apa ini? Neraka atau surga? Rangga berbisik, hatinya diliputi perasaan ngeri. Andai memang ia tewas disambar petir, barangkali ketidakmunculan rasa sakit bisa dijelaskan. Sebab, siapapun yang mati takkan lagi merasakan nyeri. Tapi pemandangan kosong keemasan ini malah membuat benaknya kian resah. Tepat saat pikirannya kian kacau, tiba-tiba ia mendengar suara jernih, berintonasi mirip suara elektronik, bergema dari organ mirip jantung keemasan itu. Proses pendeteksian inti energi sukma dimulai memindai ruang asing di sektor keempat galaksi menemukan koordinat 45586668 planet bumi spesies manusia. Memulai proses peleburan kesadaran pihak pengikat penyesuaian bahasa. Evaluasi fisik calon inang lebih lemah dari tingkat rendah, tidak bisa diberi peringkat. Potensi fisik calon inang sangat unggul, lolos. Evaluasi energi sukma calon inang lebih lemah dari tingkat rendah, tidak bisa diberi peringkat. Potensi energi sukma calon inang sangat unggul, lolos. Begitu sederet evaluasi itu berlangsung, Rangga hanya melongo. Istilah-istilah yang meluncur sektor keempat, energi sukma, pengikat, tingkat rendah, sangat unggul, jelas jauh di luar pemahamannya. Tengah ia dirundung kebingungan, suara tersebut lagi-lagi terdengar, salam hormat, calon inang terhormat. Anda lolos penilaian inti energi sukma dengan predikat sangat unggul. Apakah Anda bersedia melebur dengannya? Aku tak paham. Apa maksudmu dengan inti energi sukma? Kau ini siapa? Bisa jelaskan di mana aku sekarang? Apakah aku sebenarnya sudah mati? Rangga merespons begitu saja, sebab ia benar-benar terpukul oleh keanehan ini. Calon inang terhormat, inti energi sukma adalah teknologi terbaru milik klan sukma dari sektor pertama ruang asing. Saya hanyalah program kesadaran milik inti energi sukma. Apabila menilik pemahaman di planet Anda, energi sukma dapat diartikan sebagai perwujudan listrik dan halilintar. Inti energi sukma memungkinkan Anda menyerap dan mengendalikan petir maupun energi listrik. Selain itu, teknik ini sanggup menyuplai energi listrik bagi setiap sel tubuh Anda untuk diperkuat. Saat ini, tempat Anda berada adalah ruang inti energi sukma, selaras dengan ruang batin Anda sendiri. Anda belum mati. Fungsi tubuh Anda sudah mulai dipulihkan lewat energi sukma, sehingga sewaktu-waktu Anda bisa kembali ke alam nyata. Aku masih hidup, Rangga bergumam menahan gejolak haru. Meski hidupnya masih diliputi ketidakpastian, ia tak ingin mati sia-sia di malam yang kelam tadi. Tak ada satu makhluk pun yang benar-benar rela menghadapi maut jika masih diberi pilihan. Calon inang terhormat, suara itu memanggilnya lagi dengan nada monoton, apakah Anda ingin melebur bersama inti energi sukma? Sang program nampak terprogram untuk terus menuntun Rangga melangkah ke tahap berikutnya. Rangga tersadar, lantas bertanya, bagaimana caranya? Dan apa dampaknya pada tubuhku kalau inti energi sukma melebur denganku? Tahap peleburan akan menggabungkan inti energi sukma dengan organ jantung Anda. Organ lain tidak akan berubah. Setelahnya, Anda dapat menyerap dan mengendalikan energi listrik berkekuatan tertentu. Inti energi sukma juga akan mengubah aliran petir atau listrik ke dalam bentuk energi yang mampu memperkuat setiap sel tubuh Anda. Petir bisa memperkuat sel? Sebelumnya, Rangga tak sempat memerhatikan detail ini. Tapi kalimat terakhir membiusnya. Bukankah selama ini kelemahan fisiknya disebabkan sel-sel tubuhnya terlalu rapuh dan terus merosot? Kelak, jika sel-sel itu dapat diperkuat, maka bukan saja ia akan terhindar dari suratan kematian cepat, mungkin ia bakal menjadi jauh lebih sehat daripada orang normal. Sekilas, ia memang ragu kekuatan petir luar biasa dahsyat, mungkinkah sel-sel tubuh yang lemah sanggup dipaksakan menyerap energi sedemikian buas? Namun, sang suara elektronik agaknya mendengar kegelisahan itu. Tuan Inang terhormat, lanjutnya, tubuh manusia termasuk jenis makhluk biologis yang memiliki sistem listrik alami. Setiap gerakan Anda berbicara, bernapas, jantung berdetak, hingga pikiran semua melibatkan aliran listrik. Di sekitar membran sel pun terdapat perbedaan potensial sekitar 7080 mV, sangat penting bagi proses metabolisme.
Lebih khusus lagi, misalnya pada otak Anda. Terdapat lebih dari 10 miliar sel saraf. Masing-masing sel saraf bagaikan generator kecil. Seluruh rangkaian sinyal otak berupa kendali tekanan darah, gerak jantung, kontraksi otot, hingga fungsi psikologis dan fisiologis disusun oleh sinyal listrik yang berasal dari miliaran sel saraf tadi. Nah, inti energi sukma akan mengonversi petir atau energi listrik menjadi energi sukma yang aman dan sesuai bagi sel-sel tubuh Anda. Proses ini pada gilirannya meningkatkan kapasitas metabolisme sel, daya ingat, kecepatan berpikir, kekuatan fisik, bahkan kemampuan pemulihan tubuh. Singkatnya, Anda akan mengalami peningkatan kualitas fisik jauh melampaui keadaan normal. Sang program terus menjabarkan detail teknis hampir 10 menit lamanya. Bagi Rangga, sebagian besar penjelasan itu tidak sepenuhnya ia pahami. Namun, ia mengerti satu hal penting, inti energi sukma ini berpeluang besar menjadi jawaban atas penyakit genetik yang selama ini membebani tubuhnya. Dengan napas sedikit bergetar, Rangga pun bertanya, kalau aku setuju, apa yang harus kulakukan? Anda hanya perlu memberikan persetujuan. Proses peleburan akan berjalan otomatis. Baik, aku setuju. Tanpa banyak pikir, ia mantap memilih setuju. Apabila kata-kata sang program benar adanya, ini adalah jalan untuk menyembuhkan diri. Bagaimana mungkin Rangga menolak ketika sepanjang hidupnya ia selalu terkekang kelemahan? Berkat kesempatan ini, ia melihat secercah harapan yang sebelumnya mustahil dibayangkan. Mungkin lewat kekuatan itu, ia akan mampu meraih hal-hal yang diimpikannya, termasuk mencari tahu kebenaran di balik keruntuhan keluarga besarnya dulu, serta membalas para dalang di balik tragedi itu. Selagi pikirannya bergejolak, proses pun mulai berjalan. Memulai prosedur peleburan inti energi sukma progres 0%, 1%, 2%. Secara kasat mata, Rangga menyaksikan jantung keemasan yang berdenyut itu bergetar semakin hebat. Lalu, dengan cepat, permukaannya mengembang seolah tertumbuhi urat-urat merah berisi cairan yang mengalir. Persis jalur darah yang memompa dari balik organ hidup. Tatkala progres menunjukkan 100%, jantung emas itu sudah setengahnya diselimuti warna merah menyerupai pembuluh-pembuluh darah. Penampilannya sekilas menjadi lebih aneh, campuran warna emas dan merah. Calon inang terhormat, proses peleburan inti energi sukma selesai. Karena level fisik dan energi sukma Anda berada di bawah tingkat rendah, saat ini Anda hanya mampu menyerap dan mengendalikan energi di bawah 300 volt. Apabila kelak level fisik dan energi sukma Anda mencapai menengah, barulah inti energi sukma akan mengizinkan Anda beralih ke tingkatan daya serap lebih tinggi. Rangga merenung sesaat. 300 volt tak sampai menyaingi arus listrik menengah atau tinggi yang biasa melampaui ribuan volt. Rumahan di Indonesia umumnya dialiri 220 volt, jadi setidaknya itu masih dalam batas yang boleh ia manfaatkan. Lebih rendah dari rendah, keluh Rangga, tak kuasa menahan senyum kecut. Ia tahu kondisinya buruk, tetapi tetap saja merasa malu. Oh iya, inti energi sukma, tadi kau sebut soal peringkat. Bagaimana pembagian tingkatan itu? Terdapat 6 tingkat penilaian untuk fisik rendah, menengah, tinggi, unggul, sempurna, serta sangat unggul. Saat ini fisik Anda bahkan lebih rendah daripada tingkatan rendah, sehingga kami tempatkan sementara di tingkat rendah. Akan tetapi, potensi fisik Anda berada di klasifikasi sangat unggul, yang memungkinkan Anda untuk terus berkembang hingga mencapai level puncak tersebut. Penjelasan itu membuat Rangga bengong. Betapa kontras tingkat fisiknya tak masuk hitungan, tapi potensi dirinya justru tertinggi. Mengingat sakit-sakitan sejak lahir, siapa menduga nasibnya mewarisi potensi sehebat itu. Pada saat itu, ia mendadak ingat soal kemungkinan keberadaan makhluk asing. Tatkala terpikir bahwa benda ini mungkin saja buatan ras luar angkasa, Rangga tidak ingin masa depan bumi jadi kacau. Inti energi sukma, jadi artinya di alam semesta benar-benar ada makhluk di luar planet ini? Tanyanya. Ya. Semesta dibagi ke dalam 4 sektor besar. Selain sektor keempat tempat planet bumi Anda berada, tentu ada banyak peradaban berbeda di sektor lain. Akan tetapi, setiap sektor adalah ruang terisolasi, tak dapat ditembus makhluk hidup biasa. Di sektor keempat sendiri, hanya di bumilah terdapat peradaban. Rangga mengangguk, lalu kembali bertanya, lantas kenapa kau sampai masuk ke tubuhku? Apa kaitannya dengan petir aneh yang menyambarku barusan? Penelitiku memicu badai energi sukma di sektor pertama, lantas timbul anomali lubang hitam ruang yang menembus ke sektor keempat. Kehadiranku di bumi adalah akibat proses itu. Petir yang kau lihat semalam bukanlah petir biasa, melainkan kilatan energi sukma yang, karena bergesekan dengan ruang sektor keempat, berubah intensitasnya dan melukai tubuhmu. Untunglah inti energi sukma berhasil memulihkanmu. Begitu rupanya. Mendengar jawaban itu, Rangga bisa bernapas lega.
Sekurangnya, tidak ada ancaman pasukan alien. Toh cukup sudah kerumitannya dengan keluarga Mahayuni, ia tak butuh tambahan penderitaan akibat invasi makhluk asing. Ia pun tak bertanya lebih jauh perihal asal-usul ras luar angkasa tersebut, melainkan memilih fokus memahami soal energi sukma dan tingkatan dirinya. Ketika benar-benar membuka kedua matanya, Rangga mendapati dirinya telah kembali ke dunia nyata yang begitu dikenalnya. Ia masih tergeletak di atas hamparan rumput area taman pinggir jalan, tepat di sebelah sepeda tuanya yang nyaris copot sana-sini serta koper pakaian yang tergeletak berantakan. Ponselnya sudah hancur tadi, sehingga Rangga tidak tahu sudah berapa lama ia pingsan. Tapi melihat malam masih cukup gelap, mungkin hanya 1-2 jam saja. Sembari bangkit berdiri, Rangga cepat-cepat merenggangkan otot-otot tubuhnya. Inti energi sukma memang tepat semua luka dalam tubuhnya telah dipulihkan, tak ada lagi rasa sakit barang sedikit pun. Kondisi fisiknya tampak belum berubah banyak, barangkali butuh proses penguatan lebih lanjut melalui penyerapan energi listrik agar benar-benar meningkat. Kalau menginap di mes bar, suasananya terlalu ramai. Tak leluasa untuk menyerap energi, gumamnya pelan, sambil menegakkan sepeda tua lalu mengikat koper di bagasi belakang. Memang, mes di bar Bima itu disusun 8 orang per kamar. Rangga khawatir, kerahasiaan inti energi sukma bisa terbongkar apabila ia tiba-tiba bereksperimen menyalurkan arus listrik di depan mereka. Karena itulah, ia memilih menyewa kamar penginapan. Begitu mantap mengambil keputusan, Rangga segera mengayuh sepeda hingga menemukan sebuah penginapan kecil tak jauh dari bar, tampak bersih dan tenang. Ia pun memakai KTP untuk menyewa kamar termurah di sana. Kamar itu tak sampai 10 meter persegi luasnya, sebagian besar ruangnya sudah terisi ranjang dan kamar mandi mungil, ditambah sebuah lemari plas meja TV. Sempit, tapi untuk Rangga, semua itu sudah lebih dari memadai. Begitu menutup pintu, ia lekas menaruh kopernya di atas ranjang, lalu mulai mencari-cari colokan listrik di dinding. Sesuai penjelasan inti energi sukma, daya maksimal yang bisa ia serap sekarang tak boleh melebihi 300 volt. Untungnya, arus listrik di rumah atau penginapan di negeri ini umumnya hanya sekitar 220 volt. Masih aman buat latihan perdananya. Rangga mengeluarkan sepotong besi berbentuk huruf U yang ditemukan di jalan tadi. Dengan ini, ia berniat mengetes langsung menyambung arus listrik dari colokan. Kendati sudah bersiap, tetap saja ia mengembuskan napas dalam-dalam. Bagaimanapun, walau inti energi sukma meyakinkan bahwa ia bisa mengendalikan energi listrik, Rangga belum pernah mencobanya. Kalau ternyata gagal, ia harus cepat-cepat menarik besi itu sebelum dirinya tersetrum sampai mati siap-siap jadi berita halaman depan koran besok. Bismillah, gumam Rangga, mengeraskan tekad sambil pelan-pelan memasukkan ujung besi ke lubang stop kontak. Saat itu, jantungnya berdetak amat kencang, seakan memompa darah dengan kegilaan tiada tara. Dia sampai bisa mendengar denyutan kuat di telinganya. Jarak antara ujung besi dan lubang listrik kian menipis. Rangga memelototi besi itu, tak berani mengedip sedikit pun. Inilah taruhannya. Bila inti energi sukma tidak bekerja sebagaimana mestinya, siap-siaplah Rangga dipanggil Tuhan. Tetapi jika sukses, jalan hidupnya bakal berubah total. CZZZ. Begitu besi itu menyentuh jalur arus, terdengar percikan listrik. Walau suaranya sebenarnya tak begitu keras, bagi Rangga hal itu bak dentuman besar di telinganya. Lebih jauh, ia merasakan aliran sengatan merambat dari telapak tangan, menelusup cepat ke jantung. Persis sesuai skenario, listrik tersebut berubah menjadi pecahan energi sukma tatkala melalui inti energi sukma, lalu memancar ke seluruh tubuh. Berhasil, Rangga nyaris bersorak bahagia. Tidak ada sensasi disetrum menyakitkan, malah terasa seolah mengembuskan kehangatan khas milik tubuh sendiri. Namun, sedetik berikutnya, ia menyadari bahwa kesenangannya terlalu dini. Arus listrik yang memasuki tubuh memang terasa nyaman, tapi proses penguatan sel-sel raganya memunculkan derita melebihi dugaan. Dalam sekejap, warna wajah Rangga memucat. Kendati inti energi sukma telah memastikan petir atau listrik diproses agar sesuai kemampuan sel tubuh, faktanya sel-sel Rangga memang sudah terlampau rapuh. Ia dengan jelas merasakan bagaimana energi itu menembus sel-sel layaknya sosok perusak yang menghancurkan terlebih dahulu, lalu membentuk ulang demi memperkuat. Jika baru satu sel saja, mungkin rasa nyerinya semacam gigitan semut. Tapi tubuh manusia terdiri atas miliaran sel, dan semuanya kini serentak mengalami penghancuran serta rekonstruksi. Rangga bagai diserbu jutaan semut ganas yang menggigit setiap jengkal dagingnya. Ia basah kuyup oleh keringat dingin, napas memburu. Malah, kontradiksi terjadi bukan pingsan, justru ia semakin terjaga oleh euforia listrik. Rasa sakit itu pun kian tajam menembus kesadarannya. Menyerah sudahlah, Rangga, kau tak akan sanggup. Bisik suara halus di kepalanya, memancing nalurinya untuk menarik besi dan menghentikan semua.
Tidak, aku tak boleh berhenti. Ini satu-satunya kesempatan. Sekalipun mati, aku akan menahannya. Rangga berseru dalam hati, mempertahankan genggaman tangannya di besi itu. Keinginan untuk lepas dari takdirnya yang lemah justru membuat tekadnya bergolak semakin kuat. Ia telah muak menjadi orang tua sebelum waktunya disisihkan, disepelekan, direndahkan. Ia masih harus mengungkap misteri di balik tragedi keluarga besarnya. Ia punya banyak urusan yang menunggunya di masa depan. Jika sekarang saja menyerah, maka selamanya ia terpuruk di lumpur nasib suram tak berujung. Bertahan. Tiba-tiba semua pikiran Rangga menyempit pada satu kata bertahan. Meski rasa sakit itu sedahsyat topan buas, dampaknya lambat laun mulai terlihat. Sel-sel di tubuhnya yang tadinya kerontang, kusam, ibarat layu tak bertenaga, kini perlahan menyala dengan vitalitas baru. Seiring arus listrik yang terus menembus, sel-sel itu kian segar dan padat. Sebagai gambaran, tubuh manusia punya ratusan jenis sel. Tiap golongan sel berkontribusi pada fungsi tertentu. Sel-sel otak, misalnya, akan berujung menambah ketajaman berpikir. Sel-sel otot memunculkan peningkatan kekuatan dan ledakan tenaga. Belum lagi sel-sel imun, sel-sel pendukung metabolisme, dan berbagai jenis lainnya semuanya ikut digenjot oleh energi sukma. Berbagai virus atau sel mati pun dilumpuhkan, kemudian keluar bersamaan dengan keringat, menciptakan bau anyir menusuk. Seiring berlangsungnya proses ini, muncullah rangkaian informasi di benak Rangga. Level fisik energi sukma di bawah rendah, minus 99%, minus 98%, minus 97%. Menatap angka-angka itu, hati Rangga serasa tertohok. Bukan cuma di bawah standar paling rendah, tapi bahkan minus 100%. Memang, titik awalnya terlalu memprihatinkan. Makanya, fisik dan energi sukma miliknya bergerak sejajar. Sementara fisik terkait kemampuan menyerap listrik guna memperkuat diri, energi sukma erat kaitannya dengan. Untungnya, penurunan status minus itu tak lamban. Kira-kira setiap 1 menit, angka negatif berkurang 1%. Andai terlalu lama, barangkali Rangga sudah stres berat. Penyerapan ini rupanya menggerus daya listrik amat besar. Tubuh Rangga bagaikan sumur tanpa dasar yang terus makan arus, lalu inti energi sukma mengubahnya menjadi modal pembentukan sel. Seandainya pemilik penginapan memeriksa meteran sekarang, pasti bakal terkejut melihat putaran digit listrik berlari 10 kali lipat lebih cepat dari biasanya. Rangga mungkin belum sadar soal itu. Kalau ia terus memakai listrik dengan tempo seperti ini, dalam waktu setengah jam saja, ia sudah menyedot biaya kamar melampaui tarif 40.000 semalam. Bila dibiarkan semalam suntuk, pemilik tempat ini bisa bangkrut mendadak.